Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fadila Gita Cahyani dengan NIM 31014222027. Saya dari Pendidikan Sejarah Rombel 4A. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan mengenai hasil paper saya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ganda Febri Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai paper yang telah saya susun, yaitu dengan judul mengkaji kontribusi penelitian untuk membangun pengembangan kurikulum sejarah. Nah, yang pertama yang akan saya bahas mengenai urgensi dari paper ini. Nah, urgensi atau kepentingan dari paper ini yang membahas mengenai kontribusi penelitian dalam membangun pengembangan kurikulum sejarah memiliki urgensi yang penting dalam konteks pengembangan pendidikan dan juga pembelajaran sejarah, di mana penelitian membantu untuk memastikan bahwa kurikulum sejarah yang diajarkan di satuan pendidikan atau di sekolahan itu sudah sesuai dengan kebutuhan zaman dan juga peserta didik. Nah, dengan memahami kontribusi penelitian ini, para pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan dapat merancang kurikulum yang lebih relevan nantinya dan juga bermakna bagi peserta didik. Selain itu, paper ini juga penting dalam mendorong inovasi baru dalam mengembangkan sebuah kurikulum pembelajaran sejarah melalui pendekatan-pendekatan baru dan juga ide-ide kreatif dari hasil penelitian, sehingga nantinya dapat menentukan strategi pembelajaran sejarah dalam kurikulum sejarah yang tepat. Kemudian, pembahasan selanjutnya mengenai tujuan dari paper ini. Tujuan dari paper ini itu ada beberapa, yaitu yang pertama, untuk menilai kontribusi penelitian, di mana ini untuk menganalisis berbagai penelitian yang telah dilakukan dalam bidang sejarah, terlebih pendidikan sejarah, untuk memahami kontribusi mereka terhadap pemahaman sejarah dan juga metode pengajaran sejarah. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, di mana ini mengidentifikasi kebutuhan dan juga tantangan dalam pengembangan kurikulum sejarah, baik ini dari sudut pandang akademis maupun praktis di suatu lapangan pendidikan. Kemudian tujuan yang ketiga itu untuk menyusun rekomendasi. Di sini bertujuan untuk merumuskan sebuah rekomendasi konkret untuk pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan, baik itu nantinya dari pembuat kebijakan, pengembang kurikulum maupun tenaga pendidikan guru sendiri untuk mengenai cara terbaik dalam memanfaatkan penelitian dalam pengembangan kurikulum sejarah. Kemudian yang keempat, tujuan keempat itu mengenai mengevaluasi dampak dari penerapan rekomendasi dan strategi. Hal ini ditujukan untuk mengevaluasi hal-hal yang diusulkan dalam suatu penelitian itu terhadap pembelajaran sejarah dan juga pembelajaran sejarah terhadap peserta didik tentang materi ajar sendiri. Kemudian mengenai isi paper saya itu ada 4 subpembahasan. Di sini yang pertama mengenai tantangan dalam menerapkan hasil penelitian dalam kurikulum sejarah. Kemudian yang kedua mengenai inovasi dan perkembangan baru dalam kurikulum sejarah. Yang ketiga mengenai pemikiran kritis terhadap penelitian dan kurikulum sejarah. Kemudian yang keempat mengenai rekomendasi untuk masa depan penelitian dan juga kurikulum sejarah. Nah, untuk pembahasan yang pertama mengenai tantangan dalam menerapkan hasil penelitian ke dalam kurikulum sejarah. Hal ini membahas mengenai tantangan dalam menerapkan hasil dari suatu penelitian ke dalam kurikulum sejarah. Dalam hal ini, penelitian memiliki peranan yang penting dalam menjawab berbagai permasalahan yang perlu akan suatu jawaban atau solusi, termasuk dalam pendidikan sendiri. Penelitian memang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan kurikulum pembelajaran. Namun, tidak semua hasil penelitian mengenai pengembangan kurikulum itu relevan dan efektif untuk diterapkan dalam kurikulum sejarah.
menerapkan suatu pengembangan baru dalam kurikulum itu harus melalui pertimbangan dan juga pemilihan yang pasti terhadap penelitian yang telah dilakukan. Nah, hal ini bertujuan agar nantinya hasil suatu penelitian yang diuji terhadap pengembangan kurikulum sejarah itu dapat bekerja secara efektif. Karena masih banyak pertimbangan yang harus dikaji untuk memasukkan suatu hasil penelitian ke dalam kurikulum sejarah. Penerapan penelitian yang tidak sesuai tentunya nanti akan berdampak negatif terhadap proses pembelajaran peserta didik. Misalnya, ditemukannya penelitian baru yang membahas metode pengajaran baru. Nah, dalam penerapannya metode baru ini langsung digunakan tanpa adanya pertimbangan. Nah, ternyata itu kurang relevan dengan keadaan peserta didik. Akhirnya ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam proses belajar mengajar. Contohnya seperti kesulitan dalam memahami pembelajaran, kelas yang kurang kondusif, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pembahasan kedua mengenai inovasi dan perkembangan baru dalam kurikulum sejarah. Nah, pembahasan ini membahas mengenai peranan penelitian dapat berfungsi sebagai inovasi dan juga mengembangkan hal baru dalam kurikulum sejarah. Nah, penemuan yang merupakan hasil dari penelitian dapat memungkinkan menjadi elemen baru dalam kurikulum sejarah. Hal ini dapat menjadi tonggak dalam mengembangkan kurikulum sejarah yang lebih efektif dan adaptif. Adanya penemuan baru dalam suatu penelitian sangatlah mendukung dalam kurikulum, apalagi untuk menerapkan kebijakan pendidikan yang relevan dengan perkembangan yang ada. Dengan penelitian untuk mengambil kebijakan pendidikan itu dapat merancang sebuah strategi pembelajaran sejarah dalam kurikulum sejarah yang memang sejalan atau selaras dengan keadaan-keadaan yang mungkin saja bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Sehingga guru maupun peserta didik nantinya dapat menyesuaikan kebijakan pembelajaran sejarah dengan lebih optimal menggunakan kurikulum sejarah yang telah dikembangkan. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya mengenai pemikiran kritis terhadap penelitian dan kurikulum sejarah. Nah, pembahasan ini membahas mengenai evaluasi yang mendalam terhadap metode, teori, dan praktik yang digunakan atau yang dimuat dalam suatu penelitian sejarah, serta cara di mana sebuah pengetahuan sejarah itu dapat disajikan dan juga diajarkan melalui kurikulum. Hal ini pun melibatkan sebuah analisis terhadap asumsi-asumsi yang mendasari penelitian dan juga pembelajaran sejarah, penelusuran potensi, pengembangan perspektif alternatif, serta sebuah refleksi terhadap relevansi dan dampaknya terhadap peserta didik dan konteks kontemporer. Nah, pembahasan ini juga meninjau terhadap cara sejarah. Hal ini juga meninjau terhadap cara sejarah direpresentasikan dalam sebuah kurikulum, termasuk dalam pemilihan materi, sudut pandang, dan juga narasi yang digunakan. Kemudian, pembahasan selanjutnya mengenai rekomendasi untuk masa depan penelitian dan juga kurikulum sejarah, di mana pembahasan ini membahas mengenai peranan penelitian dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam penelitian dan perkembangan kurikulum sejarah untuk masa yang akan datang atau masa depan. Hal ini berarti penelitian itu dapat menjadi acuan ataupun rujukan dalam penelitian di masa depan dan juga perkembangan kurikulum pembelajaran sejarah yang akan datang. Sehingga nantinya penelitian-penelitian baru itu memiliki kekuatan hasil dengan didasarkan dari rujukan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya atau penelitian terdahulu. Nah, kemudian memasuki kesimpulan dari paper yang telah saya susun, yaitu dapat disimpulkan bahwasanya suatu penelitian memiliki peranan penting dalam bidang pendidikan, termasuk dalam pengembangan kurikulum sejarah, di mana penelitian memiliki kontribusi yang penting dalam menentukan suatu kebijakan, termasuk dalam pengembangan kurikulum sejarah yang merujuk pada penelitian-penelitian yang ada
mengenai pembelajaran sejarah yang relevan terhadap peserta didik. Penelitian sangat berperan bagi pengambil kebijakan pendidikan maupun guru dalam menerapkan pembelajaran sejarah dalam kurikulum sejarah secara lebih berkompeten. Nah, kemudian ini merupakan referensi-referensi yang saya gunakan untuk menyusun paper yang telah saya buat ini. Ini terdiri dari referensi dari jurnal nasional, jurnal internasional, dan juga buku bacaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.